Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melanjutkan belajar kita tentang adab-adab kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kembali tentang adab-adab makan dan minum, ya. Namun perlu kita ketahui bahwa ada dua hal yang wajib kita pahami tentang makan dan minum. Yang pertama adalah untuk mendapatkan makanan dan minum maka dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang haram, ya. Dan makanannya pun halal, tidak ada unsur haram di dalamnya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang kami berikan kepadamu, ya. Makanlah yang baik-baik, thayyib, dari apa-apa yang kami berikan kepadamu, ya. Diperintahkan dengan cara yang halal dan makan makanan yang baik. Karena ada makanan yang halal tetapi tidak baik. Ada, ya. Makanan tersebut halal tetapi tidak baik. Seperti makanan yang sudah basi, ya, sudah lama, sudah berjamur, walaupun halal tetapi tidak baik, maka harus kita tinggalkan. Ya, harus kita tinggalkan. Karena seperti itu akan merusak tubuh kita dan tidak baik. Dan kita tinggalkan pula dengan cara yang haram, ya, dan ada unsur haramnya di dalam makanan tersebut, maka harus kita tinggalkan. Yang kedua adalah makan dan minum yang kita lakukan setiap hari, kita niatkan untuk mendapatkan kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makan dan minum kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya badan kita sehat, badan kita kuat, sehingga di dalam beribadah kita kuat juga. Sehingga makan dan minum kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah kita makan dan minum dengan tangan kanan, ya. Kita makan dan minum dengan tangan kanan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza akala ahadukum falyakul bi yaminih wa iza syarab falyasrab bi yaminih fa inna syaitana ya'kul bi simalihi wa yasrab bisimali. Akhrajahu Muslim. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di hari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya fa inna syaitana yakul bisimalihi wa yasrab bisimalihi. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Kita diperintahkan makan minum dengan tangan kanan. Tidak mengikuti langkah syaitan. Syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, maka kita harus menyelisihinya. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan, walaupun di dalam hal makan dan minum kita.
apapun yang kita makan, ya, kebanyakan terjadi, sering kita lihat dan mungkin belum paham, ada orang yang makan misalnya gorengan, tahu, dipegang dengan tangan kanan, tangan kirinya memegang cabai, ya, bergantian makan tahu dan cabai, kanan dan kiri. Maka ini tidak benar. Kalaupun makan cabai tetap menggunakan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Ya, kebiasaan seperti ini harus kita hilangkan, harus kita hindari. Ya, makan dan minum dengan tangan kanan. Ya, karena kalau kita makan dengan tangan kiri, maka Rasulullah mendoakan keburukan. Ya, mendoakan keburukan. Apa dalilnya? Ya. Anna rajula akala 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisimali. Ya, ada seorang yang makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Faqal, maka Nabi mengatakan, "Kulu biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Ya, Nabi memerintahkan makan dengan tangan kananmu. Maka si pemuda ini dengan sombong mengatakan, "Qala la astati'." Ya, kata orang tersebut, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ya, saya tidak bisa dengan tangan kanan. Di sini bukan berarti memang dia tidak punya tangan kanan, akan tetapi dengan rasa malasnya, ya, rasa sombongnya mengatakan, saya tidak bisa dengan tangan kanan. Maka Rasulullah mendoakan, ya, qala la tastati' ma mana'ahu illal kibr. Ya, ma mana'ahu illal kibr. Qala fama rafa'aha ila fi. Maka Rasulullah mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Beliau mengatakan, engkau tidak akan mampu, sesungguhnya tidak menghalanginya kecuali karena kesombongan. Maka orang ini pun, ya, orang tersebut tidak mampu mengangkat tangan kanannya. Ya, di depan Rasulullah makan dengan tangan kiri, diperintahkan Rasulullah dengan tangan kanan mengatakan saya tidak bisa, tapi dengan rasa kesombongan. Maka Rasulullah mendoakan, maka tidak akan mampu. Ya, keesokannya pun dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Ya, dan ini harus kita jauhi. Makan dengan tangan kiri harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Jangan kita kerjakan, entah makan dan minum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya yang kedua adalah makan dan minum kita jangan lupa menyebut bismillah. Ya. Membaca doa yaitu mengawali dengan membaca bismillah. Sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Fa in nasiya fihi awwalihi falyakul bismillahi fi awwalihi wa akhirih." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya mengucapkan bismillah. Jika ia lupa menyebutnya, hendaknya mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Saking lahapnya, saking laparnya, habis pulang dari bekerja langsung makan, baru ingat, sudah dapat separuh baru ingat. Maka dia harus menyebutkan, membaca doa bismillah fi awwalihi wa akhirih. Ya. Fi awwalihi wa akhirih. Nah, selanjutnya setelah selesai makan, maka kita disunahkan membaca doa. Apa doanya? Man akala ta'aman faqala alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min khairin haulin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi. Antum hafalkan. Ya. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa
selesai makan mengucapkan doa, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, yang telah lalu. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya. Nah, ini penting. Harus dihafalkan. Dan insyaallah sudah hafal semua. Ya. Doa setelah makan tersebut, maka apabila kita amalkan, maka kita akan mendapatkan ampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu dosa-dosa yang kecil. Ya, dosa-dosa yang besar maka harus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ya, kita disunahkan untuk menjilati jari kita sebelum kita usap ataupun sebelum kita cuci. Ya. Maka dalil ini ya dari Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza akala ahadukum ta'ama fala yamsah yadah hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah ia mengusap tangannya sebelum ia menjilatinya atau yang lain menjilatinya. Kita bersihkan dengan mulut kita dulu. Karena tangan-tangan kita, jari-jari kita ya, baru kita usap, kita lap ataupun kita cuci dengan air. Jijik Ustaz, bukan. Itu merupakan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan tangan kita sendiri dengan mulut kita sendiri. Yang bekas makan kita sendiri. Maka tidak menjijikkan karena ini sunnah. Nah, di balik sunnah pahalanya sangat besar. Ingat, di belakang sunnah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di balik sunnah. Apabila kita mengamalkannya, pahalanya begitu besar. Masya Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi dapat kita sampaikan ya sedikit tentang adab-adab makan. Kita ambil poin-poin pentingnya yang supaya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka aktivitas makan kita jangan hanya sekedar makan, mengisi kelaparan kita, lalu lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang kita makan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan caranya pun dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.